Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua sepakat bahwa hidup akhir-akhir ini tidak mudah. Kondisi ekonomi yang menurun, angka PHK yang meningkat, harga kebutuhan yang makin tak terjangkau. Semua itu membuat banyak orang bertanya-tanya, sampai kapan ujian ini akan berakhir? Bagi sebagian orang, hidup bahkan terasa makin berat dari hari ke hari. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan harapan. Namun pertanyaannya adalah, sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan ketika ujian hidup datang menyapa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan dunia ini sebagai tempat bersenang-senang, tapi sebagai ladang ujian, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Ujian adalah bagian dari keimanan. Tapi kabar baiknya, Allah tidak membiarkan kita sendiri. Bersamaan dengan ujian, Allah kirimkan petunjuk, pertolongan, dan kekuatan untuk melewatinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang aku uji, lalu ia bersabar, maka baginya surga. Maka di tengah kesulitan, ada 4 hal penting yang harus dilakukan oleh setiap muslim agar tetap tegar dalam ujian hidup. Yang pertama, yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti datang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertolongan itu datang dari sisi Allah kepada seorang hamba sesuai dengan level kesulitan atau kebutuhan. Dan sesungguhnya kesabaran itu datang dari sisi Allah sesuai dengan level musibah. Hadis riwayat Al-Bazar dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Arti dari hadis tersebut adalah, jika kesulitan yang kamu hadapi adalah sebesar 50%, maka pertolongan Allah juga akan datang sebesar 50%, tidak kurang, tidak lebih. Namun kemana arah keyakinan kita?
Apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah akan menolong kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jika ia berbaik sangka kepadaku, maka itu yang akan ia dapatkan." Hadis riwayat Ahmad. Maka jangan pernah pesimis. Yakinlah, jika Allah menguji, maka Allah pula yang akan memberikan solusi. Yang kedua, bertawakal dan segera kembali kepada Allah. Sayangnya ketika masalah datang, kebanyakan manusia justru lari ke makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Kita mencari pinjaman, meminta tolong sana-sini, tapi lupa meminta kepada Allah. Padahal Allah telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Apakah saat diuji kita langsung mengambil wudhu? Apakah sholat malam kita bertambah? Adakah air mata tobat dan sujud panjang yang kita lakukan? Ingatlah, Allah berfirman, "Sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Namun seringkali yang menjauh justru kita sendiri. Kemudian hal yang ketiga, bersabarlah dalam menghadapi ujian. Kesabaran itu bukan sekedar menahan emosi, tapi juga bertahan untuk tetap taat, tetap berprasangka baik dan tidak menyerah. Sebagaimana hadis dari Al-Baihaqi, sesungguhnya kesabaran itu datang dari sisi Allah sesuai dengan level ujian. Bisa jadi musibah yang kamu hadapi sudah berjalan lama, tapi perhatikanlah, Allah juga menurunkan kesabaran yang membuatmu masih kuat bertahan hingga hari ini. Kesabaran itu bukan karena kita kuat, tapi karena Allah yang menguatkan. Maka jangan biarkan pintu-pintu kekecewaan terbuka hingga setan membisikkan rasa lemah, rasa putus asa, dan ingin menyerah. Kemudian yang keempat, jangan pernah putus asa, karena itu adalah bisikan setan yang ingin menjatuhkanmu. Allah berfirman, "Setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia." Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Sekalipun kita terjatuh karena dosa-dosa kita sendiri, jangan menyerah. Selama kita mau kembali, Allah menjanjikan ampunan dan kelapangan. Allah berfirman, Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Tolak ayat yang ke-7. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita masih berada di penghujung bulan Syawal, bulan yang penuh harapan. Setelah sebulan penuh kita berlatih kesabaran di bulan Ramadan, bulan yang memiliki keutamaan puasa 6 hari setelah Idul Fitri yang pahalanya seperti berpuasa setahun penuh. Maka bila kita sedang diuji, perbanyaklah amalan di bulan Syawal ini. Puasa, sholat malam, istighfar, dan doa-doa panjang dalam sujud kita. Karena Syawal adalah bulan untuk menguatkan iman, bukan kembali lemah setelah Ramadan. Semoga kita termasuk hamba yang lulus dalam ujian dan mampu bersabar hingga Allah bukakan pintu pertolongan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.